Terpojoknya Pangeran Diponegoro akibat benteng stelsel yang berhasil membatasi ruang geraknya serta kekalahan beliau pada pertempuran di tahun 1829, ini merupakan fase akhir di mana pasukan Belanda ingin segera mengakhiri perang Jawa ini dan segera menangkap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sendiri berada di pelariannya di dalam hutan Kabupaten Banyumas. Namun, Pangeran Diponegoro masih memiliki kekuatan militer yang berasal dari pengikut-pengikutnya yang setia. Nah, di sini meskipun pasukan Belanda itu berada di atas Pangeran Diponegoro atau tanda kutip berhasil mengungguli pasukan Pangeran Diponegoro, namun ini bukan berarti peperangan ini setelah berakhir. Nah, dalam situasi ini, pasukan Belanda ingin segera mengakhiri perang ini pun menyusun siasat. Nah, siasat apa yang dilakukan oleh Belanda dalam menangkap Pangeran Diponegoro? Yuk, kita bahas di channel Mas Joko dalam Rubik Let's Talk About It. Let's talk about it. Dalam pelariannya dalam hutan Kabupaten Banyumas ini, Pangeran Diponegoro sebenarnya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, di mana Pangeran Diponegoro sedang terjangkit penyakit malaria, kekurangan logistik makanan, dan juga kekurangan pasukan. Selain itu, Pangeran Diponegoro ya dalam 3 bulan terakhir di tahun 1829 itu seolah-olah berjuang sendiri karena tidak ada pasukan yang menyertainya seperti biasanya gitu. Selain itu, di video sebelumnya itu diceritakan dalam kondisi yang seperti ini, Pangeran Diponegoro itu sempat diberi rusa oleh seekor harimau yang bernama si Tepeng. Ya kalau misalnya yang pengen tahu ceritanya atau misalnya masih belum ngerti kenapa kok tiba-tiba ceritanya sampai di sini, itu sebenarnya semuanya ceritanya sudah diceritakan di video-video sebelumnya. Kalau pengen tahu nih lihat di playlist ini ya, nih di atas ini ya. Oke, lanjut. Kembali ke pasukan Belanda. Pasukan Belanda yang berusaha menangkap Pangeran Diponegoro dalam pelariannya ini mengerahkan 5 kesatuan kavaleri cepatnya untuk menyusuri hutan-hutan di daerah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, hingga ke Kabupaten Banyumas. Dan Pangeran Diponegoro pun belum ditemukan oleh mereka. Keberadaan Pangeran Diponegoro mulai terendus oleh pasukan Belanda pada tanggal 11 November 1829 di daerah Gowong. Pada tanggal tersebut, Pangeran Diponegoro hampir saja tertangkap oleh pasukan Belanda. Untungnya Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri dan hilang layaknya ditelan bumi. Alhamdulillahnya Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri dari pasukan Belanda dan membuat sebuah persembunyian dan base baru di daerah Romo Kamal, di daerah hulu sungai Cingcingguling, Kabupaten Banyumas. Ketika bermarkas di Romo Kamal inilah Pangeran Diponegoro dan pasukan Belanda membuka opsi untuk melakukan perundingan. Di sisi Pangeran Diponegoro, perundingan menjadi masuk akal karena Pangeran Diponegoro yang tengah diburu oleh 5 kesatuan kavaleri cepat Belanda di mana satu kesatuannya itu kira-kira 1.000 orang, berarti sedang diburu sekitar 5.000 orang, itu memungkinkan Pangeran Diponegoro kapanpun dapat tertangkap. Selain itu, Pangeran Diponegoro memikirkan keluarganya yang tengah ditawan oleh Belanda, di mana ibundanya ya yang sedang ditawan itu yaitu Raden Ayu Mangkorowati, istrinya yaitu Raden Ayu Letoningsih, dan juga anak-anaknya. Pangeran Diponegoro juga kondisinya yang tengah terjangkit penyakit malaria, kekurangan logistik, dikhawatirkan fisiknya sudah tidak kuat lagi dalam pelarian ini. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga memikirkan masalah panglima-panglimanya yang satu persatu menyerah dan juga tertangkap oleh Belanda. Mereka rata-rata tertangkap atau menyerah karena sudah kelelahan dan juga tidak ada motivasi lagi dalam peperangan ini. Pangeran Diponegoro juga ternyata oleh Belanda itu dihargai 20.000 gulden atau 2 juta dolar zaman sekarang atau 28 miliar rupiah zaman sekarang. Sehingga tidak menutup kemungkinan Pangeran Diponegoro tertangkapnya ini hanya tinggal menghitung hari. Apabila kita melihat dari sisi pasukan Belanda, Jenderal Hendrik Markus de Kock sama sekali tidak bisa meremehkan Pangeran Diponegoro dalam pelariannya. Dalam pelariannya ini, ya di base barunya ini ternyata sudah terkumpul 400 orang yang merupakan dukungan dari pengikut-pengikutnya yang setia. Selain itu juga, ya potensi untuk membesarnya angka 400 orang ini tuh sangat-sangat terbuka besar. Karena kenapa?
Pangeran Diponegoro sendiri memiliki pengaruh khusus di mata masyarakat Jawa pada masa itu. Jenderal Hendrik Markus de Kock juga khawatir ya suudon lah gitu ya. Jangan-jangan Pangeran Diponegoro memiliki strategi khusus dalam menghadapi pasukan Belanda kali ini. Seolah-olah Pangeran Diponegoro itu akan terus bersembunyi hingga tidak dapat tertangkap. Dan di kondisi seperti itu, tentu saja keuangan kas negara Belanda akan semakin habis dan tidak bisa membiayai bala tentaranya dalam menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Dan hal ini ya akan sangat memungkinkan Pangeran Diponegoro untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar dan membalikkan keadaan sehingga Belanda lah yang di posisi yang kalah. Selain itu ya, kondisi ini itu benar-benar membuat Jenderal Hendrik Markus de Kock itu seolah-olah mendapatkan ide, mendapatkan pencerahan bahwa ini tuh masuk akal gitu. Kenapa? Karena pada tanggal 11 November 1829 sebelumnya aja di daerah Gowong, Pangeran Diponegoro itu kan berhasil lolos dari sergapan pasukan Belanda. Itu, pasca itu, 3 minggu Pangeran Diponegoro berhasil lenyap, berhasil pergi, berhasil menghilang entah kemana bagaikan ditelan bumi. Nah ini merupakan sebuah indikator bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bisa menghilang jauh lebih lama lagi daripada sekedar 3 minggu. Kedua belah pihak membuka celah untuk melakukan perundingan. Di sini ya diperkuat oleh seseorang yang bernama Basakerta Pangalasan yang merupakan panglima dari pasukan Pangeran Diponegoro yang menyerah kepada pasukan Belanda ternyata diperlakukan dengan baik. Jenderal Hendrik Markus de Kock sendiri mengutus seseorang yang bernama Kolonel Clarence agar membujuk Pangeran Diponegoro supaya mau melakukan perundingan. Di sini ya, melalui Kolonel Clarence dan juga Basakerta Pangalasan, mereka mengirim surat atas nama Jenderal Hendrik Markus de Kock kepada pihak Pangeran Diponegoro dan diterima oleh patihnya Pangeran Diponegoro saat itu yang bernama Raden Adipati Abdullah Danurjo. Selain itu juga pasukan Belanda meminta seorang tokoh pemuka agama Islam yang bernama Pakih Ibrahim yang merupakan keturunan Arab yang merupakan juga kenalan dari Pangeran Diponegoro agar mau beliau ini membujuk Pangeran Diponegoro supaya mau dalam melakukan perundingan ini dan juga memintanya menjadi penasihat agama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun menyetujui untuk melakukan perundingan dengan Kolonel Clarence sebagai langkah awal akan melakukan perundingan dengan Jenderal Hendrik Markus de Kock di Magelang pada Februari atau Maret 1830. Pangeran Diponegoro meminta kepada pihak Belanda agar disediakannya terlebih dahulu beberapa syarat, yaitu syaratnya tuh meminta 400 lembar kain hitam untuk para pengikutnya, meminta uang 200 gulden dan juga meminta seperangkat gunting cukur untuk perawatan diri beliau. Di saat yang hampir bersamaan, terjadi pergantian gubernur Jenderal Hindia Balu di Batavia yang bernama Johannes van der Bos. Dengan tergesa-gesa, Jenderal Hendrik Markus de Kock segera menemui beliau di Batavia untuk merundingkan dan juga mendiskusikan masalah ini. Johannes van der Bos ternyata meminta Jenderal Hendrik Markus de Kock untuk segera menangkap Pangeran Diponegoro tanpa ada perundingan apapun karena bagi kerajaan Belanda Pangeran Diponegoro tak lebih dari kriminal yang telah membuat situasi dan juga keamanan di wilayahnya itu terganggu. Selain itu ya, instruksi ini merupakan instruksi langsung dari Raja Willem I dari Kerajaan Belanda. Dia menginginkan agar tidak ada perundingan apapun, agar tidak ada perjanjian apapun, pokoknya harus menyerah tanpa syarat. Titik terhadap Pangeran Diponegoro. Namun itu bukan gaya dari Jenderal Hendrik Markus de Kock. Beliau menentang perintah Van der Bos ini. Meskipun beliau ialah jenderal yang menjadi lawan Pangeran Diponegoro di medan peperangan, beliau ialah sosok yang humanis, sosok yang berperi kemanusiaan. Jenderal Hendrik Markus de Kock memiliki pengalaman yang buruk semasa beliau menjadi tawanan Inggris dan dikirim ke Megala semasa runtuhnya kekuasaan Napoleon Bonaparte. Nah, lalu apa hubungannya dengan Jenderal Hendrik Markus de Kock? Ternyata jenderal ini ialah perwira Belanda Perancis semasa Napoleon Bonaparte itu menguasai hampir seluruh dataran Eropa dan juga daerah jajahan-jajahannya. Nah, atas dasar tersebut ya, Jenderal Hendrik Markus de Kock tidak ingin menjadi sosok yang sama buruknya yang dulu sempat memperlakukannya begitu buruk. Beliau ingin
menerima Pangeran Diponegoro dengan baik, ingin berunding dengan baik bersama Pangeran Diponegoro gitu. Karena bagi beliau ya diutarakan kepada Van de Bos, sosok Pangeran Diponegoro ini ialah sosok yang jujur, sosok yang tegas, sosok yang terus terang apa adanya dan juga sosok yang baik gitu. Dan lucunya Van de Bos juga ya menilai Pangeran Diponegoro itu sama dengan Jenderal Hendrik Markus de Kock. Lalu bagaimana solusinya? Keesokan harinya di Batavia, Van de Bos tidak lagi mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada perundingan. Di sini Van de Bos mengatakan bahwa cara-cara tersebut tidak lagi disukai oleh orang-orang Eropa. Di sini Van de Bos menekankan kepada Jenderal de Kock bahwa tugas ya tugas, mandat ya mandat. Apalagi ini yang menginstruksikan yaitu Sang Raja Willem I langsung dari kerajaan Belanda gitu kan, ya raja mereka gitu kan. Di sini Van de Bos juga mengatakan kepada Jenderal de Kock rencananya ya setelah Pangeran Diponegoro nanti ditangkap di Magelang itu akan diasingkan dulu di Bandung dan juga ya akan memberikan janji ya janjinya samar-samar lah bahwa Pangeran Diponegoro akan mendapatkan fasilitas yang baik gitu kan, yang rumah yang luas, fasilitas yang pokoknya yang 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 cocok lah untuk para bangsawan, akan mendapatkan tunjangan juga dan akan diizinkan untuk melakukan perjalanan haji ke Mekah. Mendengar seperti itu, Jenderal de Kock merasa kalau itu ya manusiawi lah, oke lah kalau begitu, fine lah. Akhirnya Jenderal de Kock pun kembali ke Magelang untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro. Di Romo Kamal, Pangeran Diponegoro dan Kolonel Clarence pun melakukan perundingan. Meskipun tidak ada sesuatu hal yang disepakati gitu ya. Tetapi di sini Pangeran Diponegoro pun menghendaki adanya perundingan kembali di Magelang dengan Jenderal Hendrik Markus de Kock. Selain itu, ya, Kolonel Clarence itu seolah-olah seperti yang janji gitu ya, janji kalau misalnya nanti Pangeran Diponegoro datang di Magelang itu statusnya tuh dengan hak bebasnya Pangeran Diponegoro gitu kan, bukan sebagai statusnya apa-apa dari kedua belah pihak. Selain itu ya, Kolonel Clarence juga janjilah kalau misalnya nanti si perundingannya tuh stuck tidak menghasilkan apa-apa, pasukan Pangeran Diponegoro dan juga Pangeran Diponegoro itu dibiarkan kembali ke persembunyiannya, ke pelariannya di daerah Banyumas gitu, tidak akan diganggu oleh pihak Belanda. Janji-janji ini ya disaksikan oleh penasihatnya Pangeran Diponegoro yaitu Pekih Ibrahim. Pekih Ibrahim ini yang akan terus bersama dan juga menjadi penasihat Pangeran Diponegoro semasa melakukan perundingan di Magelang dengan Jenderal de Kock. Sepanjang perjalanan, ternyata Pangeran Diponegoro itu dielulukan oleh para masyarakat gitu. Di sini tuh masyarakat tuh seperti antusias melihat Pangeran Diponegoro. Wah, Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Itu membuat rombongan yang asalnya 400 orang itu membengkak jadi 700 orang dong, hampir 2 kali lipatnya gitu. Karena semakin banyak orang, tetapi itu tidak membuat masalah bagi pihak Belanda. Sesampainya di Menoreh, Pangeran Diponegoro pun menginap di sana hingga sekitar 2 minggu di sana. Ya meskipun Pangeran Diponegoro itu menunggu, tetapi ya tetap diperlakukan dengan baik gitu, sampai-sampai Pangeran Diponegoro yang lagi kena malaria itu diperiksa, dicek oleh dokter-dokternya orang-orang Eropa gitu. Meskipun pada dasarnya Pangeran Diponegoro tuh kayak yang kurang suka, kayak yang kurang respect lah terhadap cara-cara pengobatan orang barat gitu ya. Maklum lah, mungkin Pangeran Diponegoro masih masih agak sensi gitu kan dengan hal-hal yang berbau Eropa gitu kan. Nah, selain itu juga ya ketika mengetahui Jenderal de Kock sudah kembali menuju Magelang, akhirnya Pangeran Diponegoro berserta rombongan pun berangkat menuju Magelang. Tepat di bulan Ramadan pada tanggal 8 Maret 1830, Pangeran Diponegoro pun sampai di Magelang dan langsung menuju daerah yang bernama Matesi, sebuah daerah yang dipersiapkan untuk Pangeran Diponegoro menetap. Nah, di sini rombongan Pangeran Diponegoro yang asal 700 orang itu bertambah jadi 800 orang dong, nambah 100 orang lagi. Sampai-sampai Jenderal de Kock itu benar-benar khawatir hingga mempersiapkan dua kesatuan kavaleri cepatnya. Ya takutnya apabila Pangeran Diponegoro akhirnya harus ditangkap secara paksa ya, itu akan terjadi kekacauan. Makanya dipersiapkan pengamanan yang ekstra. Nah, pada tanggal 8 Maret 1830 hingga 28 Maret 1830 juga
Pangeran Diponegoro dan juga Jenderal de Kock melakukan sebuah perundingan yang secara bertahap lah dilakukan. Di hari-hari perundingan, Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock kerap beramah tamah dan bersenda gurau. Pangeran Diponegoro menegaskan kepada Jenderal de Kock bahwa kedatangannya ke Magelang ini selain untuk melakukan perundingan juga untuk melakukan kebiasaan orang Jawa di bulan Ramadan, yaitu mendatangi pihak-pihak yang lebih tua untuk bersopan santun dan untuk menghormati mereka. Di sini pihak yang lebih tua ialah pihaknya Jenderal de Kock. Di sini terlihat sebenarnya perundingan itu ialah perundingan yang resmi dan tidak boleh ada kecurangan ataupun pengkhianatan. Bahkan Jenderal de Kock memperbolehkan keluarga dari Pangeran Diponegoro, yaitu istrinya, ibunya, dan juga kelima anaknya. Ya, di antara kelima anaknya itu ada anak Pangeran Diponegoro yang paling tua, yaitu Raden Pangeran Diponegoro kedua, juga ikut bergabung. Bahkan ketika para keluarga Pangeran Diponegoro ini datang disertai oleh panglima perangnya Pangeran Diponegoro yang bernama Basah Umar Misbah, itu fine-fine aja. Namun di balik itu, Jenderal de Kock tetap memiliki rencana untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meskipun ya pada dasarnya beliau ini gak mau melakukannya. Ya mungkin karena beliau ialah seorang tokoh militer lah yang memegang teguh asas dan juga hukum peperangan. Tetapi karena ada tekanan dari atasannya yaitu Van de Bos, ya mau gak mau ya harus melakukannya. Tetapi beliau tetap mengutamakan hasil perundingan ini apabila Pangeran Diponegoro dalam perundingan ini tanda kutip ya mau berdamai, mau tanda kutip mau menyerah lah dan juga tidak melanjutkan peperangan sesuai dengan apa yang kehendaki oleh pemerintah Belanda, ya mungkin Pangeran Diponegoro tidak akan ditangkap oleh Jenderal de Kock. Tetapi apabila sebaliknya ya mau nggak mau Jenderal de Kock harus menangkap Pangeran Diponegoro. Nggak peduli sebelumnya Kolonel Clearen atas nama Jenderal de Kock sudah janji ini itu disaksikan juga oleh Pakih Ibrahim. Pokoknya Pangeran Diponegoro harus ditangkap. Sayangnya selama 3 minggu perundingan ini Pangeran Diponegoro sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kalau beliau akan melakukan atau mengajukan perdamaian sesuai dengan apa yang pemerintah kolonial Belanda harapkan. Bahkan Pangeran Diponegoro itu menuntut pemerintah kolonial Belanda mengakui beliau sebagai pelindung dan juga penata agama yang bergelar sultan. Yang secara tidak langsung ini Pangeran Diponegoro meminta pemerintah kolonial Belanda mengakui beliau sebagai salah satu pemimpin di tanah Jawa dan tentu saja ini bukan sesuatu hal yang diinginkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga tiba di hari penangkapan pada tanggal 28 Maret 1830, di mana 3 hari sebelumnya Jenderal de Kock itu mempersiapkan semuanya dengan matang dari mulai pasukannya disiagakan, keretanya disiapkan hingga pengawal-pengawalnya disiagakan. Bahkan ya penentuan tanggal 28 Maret oleh Jenderal de Kock ini pas pada hari Minggu, di mana hari Minggu itu hari yang lumrah bagi pasukan Belanda itu melakukan parade-parade, latihan-latihan kemiliteran dengan persenjataan dan perlengkapan yang lengkap. Sehingga Pangeran Diponegoro dan 800 pengikutnya itu nggak sadar kalau misalnya pasukan Belanda itu, ya pasukan Belanda yang bersenjata lengkap itu sebenarnya pasukan yang disiapkan untuk mengamankan Pangeran Diponegoro. Ditambah Jenderal de Kock memperlakukan para pengikut Pangeran Diponegoro ini tuh dengan baik dan biasa-biasa aja sehingga mereka itu nggak ngerasa risih berdampingan atau bertemu dengan para pasukan Belanda yang senjatanya tuh lengkap. Memasuki ruang perundingan, Pangeran Diponegoro disertai oleh anak tertuanya yaitu Raden Pangeran Diponegoro kedua dan juga 2 anak laki-lakinya yang lain dan juga 2 pelayannya. Selain itu ada penasihat agamanya yaitu Pakih Ibrahim dan juga pengawalnya yaitu Basah Mertonegoro. Sedangkan Jenderal de Kock disertai oleh Mayor Ajudan de Stuars dan juga Panglima senior yang bernama Letnan Kolonel Rus dan juga seseorang yang menjadi penerjemah bahasa Jawa di kalangan kemiliteran bernama Kapten J.J. Rups dan juga beberapa perwira yang lain. Perundingan pun berjalan tanpa ada kemajuan yang berarti. Sehingga Jenderal de Kock pun berkata kepada Pangeran Diponegoro bahwa dia ingin menahan dulu Pangeran Diponegoro di Keresedanan tersebut. Ya jangan dulu pulang ke tempatnya menetap di daerah Metesi. Pangeran Diponegoro pun mempertanyakan hal tersebut. Loh kenapa? Kenapa harus tinggal dulu di sini lagian?
Pangeran Diponegoro nggak bisa ngapain-ngapain di situ ya, mau ngapain lah intinya. Kalau sudah waktunya pulang ya pulang saja. Di situ Jenderal De Kock langsung berkata bahwa dia memiliki kewenangan penuh dan juga tanggung jawab atas nama atasannya yaitu Van de Bos untuk menyelesaikan semua permasalahan politik ini secepat mungkin kalau bisa hari itu juga. Sontak pembicaraan Pangeran Diponegoro dan juga Jenderal De Kock berbalik 180 derajat. Di sini Jenderal De Kock menyatakan bahwa dia memiliki kewajiban dan juga kewenangan atas nama atasannya untuk menyelesaikan semua permasalahan politik ini dan juga ingin menuntaskan masalah peperangan ini karena sudah benar-benar merugikan pemerintah kolonial Belanda. Dan beliau juga menyatakan kalau dia tidak ingin disalahkan oleh atasannya, oleh kerajaannya, oleh rakyat Belanda. Kalau misalnya permasalahan ini, peperangan di Ponorogo ini tidak selesai segera mungkin, dapat menimbulkan kerugian yang jauh-jauh lebih besar lagi. Di sini Pangeran Diponegoro langsung menimpa bahwa di dalam bulan puasa ini beliau tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan politik lebih jauh lagi. Kalau ada pun ingin merundingkan berbagai macam kebijakan atau masalah politik nanti, pokoknya di luar bulan puasa. Dan Jenderal De Kock pun menimpali perkataan Pangeran Diponegoro bahwa dialah yang selama ini memikirkan hal-hal politik, memikirkan yang berkaitan dengan kejadian yang sedang dialami sekarang, sehingga atas nama atasannya yaitu Gubernur Jenderal Van de Bos bahwa permasalahan ini harus selesai secepat mungkin. Pangeran Diponegoro langsung sadar bahwa ini ialah upaya penangkapan dirinya. Langsung saja beliau protes kepada Jenderal De Kock bahwa ini ialah pengkhianatan, bahwa ini ialah kejahatan, bahwa ini ialah kecurangan dalam sebuah perundingan. Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa dirinya datang ke sana atas dasar kehendak bebas dirinya sebagai seseorang pemimpin yang mempunyai hak untuk datang atau tidak ke dalam sebuah perundingan sesuai dengan apa yang dia obrolkan, apa yang dia bicarakan kepada Kolonel Clarence atas nama Jenderal De Kock dalam perjanjian sebelumnya di daerah Remo Kamal. Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa ia ialah pemimpin dan juga seseorang yang memiliki pengaruh besar di tanah Jawa ini. Beliau itu mengetahui sesungguhnya dalam perundingan kedua belah pihak dalam kondisi seperti itu, kedua belah pihak ini sudah lagi tidak menjadi musuh, tetapi kenapa di sini pihak Belanda atau Jenderal De Kock malah menyulut permusuhan itu kembali berkobar. Diponegoro benar-benar marah, benar-benar begitu gusar gitu, sehingga beliau menyatakan kalau misalnya Jenderal De Kock berani, habisi sekarang juga ini nyawa. Kenapa Jenderal De Kock tidak menghabisi sekalian nyawa, padahal Pangeran Diponegoro sama sekali tidak takut mati. Kamu itu wahai De Kock sangat tidak tahu malu, sampai dikatain begitu Jenderal De Kock sama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang sudah berbicara itu membuat Jenderal De Kock itu malu gitu. Beliau itu tertunduk sambil berkata, "Tidak Tuan, saya tidak ingin menghabisi Tuan. Apa yang saya lakukan ialah bentuk tanggung jawab saya kepada atasan saya Van de Bos. Apabila Tuan atau Pangeran Diponegoro ini ingin membicarakan hal ini lebih lanjut, silakan pergi ke Ungaran. Di sana sudah ada Van de Bos menunggu." Padahal di Ungaran tidak ada Van de Bos di sana. Van de Bos tetap ada di Batavia. Dalam kondisi yang genting ini, putra pertama dari Pangeran Diponegoro yaitu Raden Pangeran Diponegoro kedua langsung mencabut kerisnya untuk melindungi Pangeran Diponegoro. Basah Mertonegoro juga langsung meminta Pangeran Diponegoro untuk memberikan instruksi. Kalau misalnya kita mau berperang, ayo berperang sekarang. Kalau misalnya kita mau mengamuk, ayo kita mengamuk. Sekarang kita habisi semua yang ada di sini. Cuman Pangeran Diponegoro begitu bijaknya, meskipun beliau juga mungkin sama-sama emosi ya dengan kondisi seperti itu. Beliau itu menilai kalau misalnya bangsawan seperti dia itu tidak sangatlah pantas untuk mengamuk seperti orang kalap. Terlebih sekarang itu Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan yang resmi gitu. Meskipun Pangeran Diponegoro sudah pasti memiliki kemampuan untuk menghajar dan menghabisi Jenderal De Kock waktu itu juga, saat itu juga. Pangeran Diponegoro juga menilai kalau misalnya dalam perundingan yang resmi seperti ini dan juga dalam suasana bulan Ramadan yang suci, Pangeran Diponegoro tidak ingin membuat sebuah kesalahan saat itu gitu. Beliau ini menilai kalau misalnya
hal yang seperti ini biarlah Belanda saja yang berbuat dosa. Jangan sampai Pangeran Diponegoro juga mengotori tangannya dengan dosa yang sama. Di sini Pangeran Diponegoro pun meminta nasihat dari penasihat agamanya, yaitu Pakih Ibrahim. Pakih Ibrahim malah memberikan sebuah nasihat bahwa lebih baik kita mengikuti apa yang Jenderal de Kock arahkan, apa yang Jenderal de Kock katakan. Nah, di sini ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa sebenarnya Pakih Ibrahim mengeluarkan nasihat seperti itu kepada Pangeran Diponegoro pada dasarnya tidak mengetahui situasi atau tidak kurang memahami situasi jelasnya apa yang sedang terjadi. Seolah-olah Pakih Ibrahim juga ditipu oleh Belanda yang berkata kepada Pakih Ibrahim bahwa semua kondisi pasti aman-aman saja dalam perundingan ini, apalagi perundingannya dari dalam pengayoman Belanda. Seolah-olah Pakih Ibrahim itu ya sama-sama diperalat juga oleh Belanda untuk mengajak Pangeran Diponegoro masuk ke perundingan ini agar supaya ditangkap. Dan disinilah Pangeran Diponegoro berkata kepada Mayor Adjuan de Stuurs bahwa ayo kita ke Ungaran, kita temui Van de Bos. Dan akhirnya berangkatlah mereka. Dan secara tidak langsung, secara resmi Pangeran Diponegoro ketika naik ke kereta yang disediakan Belanda untuk menuju Ungaran, diikuti oleh isak tangis para pengikutnya, para pengawalnya yang waktu itu ada di gedung kepresidenan. Secara tidak langsung Pangeran Diponegoro sudah ditangkap oleh Belanda. Jenderal Hendrik Marcus de Kock pun tetap memberikan pilihan kepada Pangeran Diponegoro apakah beliau ingin memboyong keluarganya ke Ungaran dan ke Semarang atau tidak. Hanya saja Pangeran Diponegoro pun menolak tawaran tersebut gitu. Dan di sini Pangeran Diponegoro ketika pergi meninggalkan Magelang itu ditemani oleh Mayor Adjudan de Stuurs dan juga Kapten J.J. Roeps dan juga seorang pelayannya. Pangeran Diponegoro ketika pergi meninggalkan Magelang inilah ya secara tanda kutip sudah resmi menjadi tawanan Belanda. Dan dengan damainya ya pasukan Belanda pun melucuti ke 800 orang pengikut Pangeran Diponegoro yang masih berada di Magelang tanpa ada kekacauan, tanpa ada kerusuhan, tanpa ada peperangan yang terjadi. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena para pengikut Pangeran Diponegoro ini tuh kayak yang masih kurang, ini tuh sedang apa yang terjadi gitu, karena mereka sendiri datang ke sana dengan kondisi yang baik-baik, diterima baik-baik semasa 3 minggu di sana juga ya kondisinya baik-baik aja. Ketika hal ini terjadi mereka kayak kurang, ini tuh sedang apa terjadi, terjadi apa gitu. Yang kedua, Pangeran Diponegoro sendiri tidak memberikan instruksi khusus atau misalnya plan B-nya itu seperti apa gitu apabila misalnya kita diserang, misalnya Pangeran Diponegoro ditangkap atau misalnya tiba-tiba ada penyergapan dan lain. Pangeran Diponegoro tidak memberikan instruksi khusus seperti itu ya. Beliau datang dengan jujurnya, dengan terus terangannya, dengan polosnya datang ke sana untuk melakukan perundingan resmi, gak ada yang niatan yang lain gitu. Dan ketika beliau menuju Ungaran dan Semarang inilah ya babak baru kehidupan beliau dimulai sebagai seorang pengasingan, sebagai seorang tawanan dari pemerintahan kolonial Belanda. Seperti apa kehidupan beliau? Kita lanjut aja di video konten berikutnya ya. Kalau misalnya suka dengan konten ini ya silahkan di subscribe aja untuk mengetahui update-nya nanti dan juga kelanjutannya dari video-video ini, dari video-video saya, dari video-video MJ Channel. Kalau misalnya suka di like aja, kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu ya tinggal tuliskan aja di kolom komentar. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Stay tune terus di MJ Channel, channelnya Mas Joko.